Tuhan, selamat malam kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Renungan malam ini kita siapkan hati kita. Kita angkat dulu satu pujian, Ku rindu Kau Tuhan, Ku rindu Kau. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau. Ku telah terima, tapi perlu dan rindu Kau. Banyak telah ku terima, namun ku rindu, tetap rindu. Rasa kosong, ku berdoa, ku rindu Kau. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau. Ku telah terima, tapi perlu dan rindu Kau. Banyak telah ku terima, namun ku rindu, tetap rindu. Rasa kosong, ku berdoa, ku rindu Kau. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Malam ini kami bersyukur kalau kami boleh kembali datang berbakti, memuji, memuliakan nama Engkau. Kami mau dengar sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kaum wanita. Kami rindu diberkati lewat firman-Mu malam ini. Kami siapkan hati kami, biar Roh Kudus hadir, mengurapi kami semua, memberi damai, sukacita. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu malam ini. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, kawan wanita yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan sama-sama dengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan malam ini saya berikan judul Kebahagiaan Sejati. Saya akan mengajak Bapak Ibu kawan wanita semua, karena kita jarang bertemu ya, jadi saya rindu di renungan kaum wanita juga. Siapapun, mau bapak-bapak, kaum muda, bisa ikut mendengar ya. Di dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji Tuhan. Inilah pembacaan firman Tuhan malam ini. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan, itu yang pertama. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena hari-hari ini saudara, banyak orang mulai luntur iman dan percayanya kepada Tuhan. Karena masalah, karena situasi, karena bencana, banyak hal ya yang membuat iman percaya kepada Tuhan itu bisa tergerus. Tetapi kalau firman Tuhan dibentangkan, itu mengingatkan kepada kita semua supaya kita tetap mempercayai Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan itu penting. Beriman itu penting. Karena dengan kita percaya, dengan kita beriman, akan menghasilkan kuasa Allah. Jadi iman percaya kita kepada Tuhan itu mendatangkan hadirat Allah, kuasa Allah turun, tinggal menyertai kita semua. Satu kali murid-murid, dia pernah didatangi oleh seorang yang membawa
anaknya yang sedang sakit ayan. Tapi ketika murid-murid ini melakukan tindakan kepada anak yang sakit ayan ini, tidak ada perubahan. Anak ini tetap, dia suka jungkir balik, ya, namanya sakit ayan. Kalau datang api, ada di api, dia masuk ke api. Ada air, dia nyebur di air. Nah, lalu orang ini membawa anaknya kepada Yesus. Yesus segera mengusir setan dari anak itu dan sembuh. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus. Itu cerita ada di dalam Matius 17 ayat 14 sampai 20. Murid-murid tanya, kami juga sudah melakukan hal yang sama, tapi kok nggak terjadi kuasa Allah, mujizat Allah? Lalu apa kata Yesus? Yesus di dalam Matius 17 ayat 20, karena kamu kurang percaya. Jadi iman, percaya itu penting, saudara. Lalu dilanjutkan, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Jadi iman itu sangat penting bagi kehidupan kita, kaum wanita. Bagi kehidupan kita orang percaya. Karena dengan iman kita dapat memindahkan gunung. Itu artinya apa? Kalau kita mempercayai Tuhan dengan sungguh, maka bagi saudara yang percaya itu, bagi orang percaya itu, tidak ada yang mustahil. Apalagi bagi Tuhan. Yang pasti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita beriman dan percaya kepada Tuhan, kita juga bisa melakukan perkara besar. Seperti halnya contohnya tadi adalah menyembuhkan orang sakit ayan, mengusir setan, melakukan perkara-perkara besar. Nah, lalu yang kedua dikatakan apa? Lakukanlah yang baik. Kau wanita yang dikasihi Tuhan, jangan kita bosan untuk berbuat baik. Karena ada upah bagi orang yang berbuat baik. Dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, kadang kita berpikir dalam kita melakukan perbuatan baik, gak ada yang membalas, ya. Mungkin gak diperhitungkan, mungkin juga dilupakan. Kita sudah tolong orang, udah berlaku baik, tapi kita dilupakan. Justru itulah letak upah yang saudara akan terima. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang lemah, ya, menolong, melakukan apapun, melakukan satu kebaikan kepada orang yang lemah, orang yang gak bisa membalas kebaikan kita karena kelemahannya itu, entah itu karena memang tidak mampu untuk membalas budi, atau memang dia lemah dalam hal rohaninya, gak tahu berterima kasih. Apapun itu arti daripada orang lemah, ya, yang pasti justru ketika saudara berbuat baik, jangan pernah berharap untuk mendapatkan imbalan. Karena ketika kita melakukan perbuatan baik dengan tidak mengharapkan imbalan, berbuat baik dengan tulus, Tuhan yang akan membalas itu kepada kita. Tuhan yang akan memberkati kita. Yang ketiga, saudara, diamlah di negeri. Kalau kita ingat cerita tentang Naomi, dia tinggalkan Bethlehem bersama suaminya Elimelek, nama dua anaknya Mahlon dan Kilion, dengan harapan dia pergi ke Moab, hidupnya akan menjadi lebih baik karena di Bethlehem sedang terjadi kelaparan. Tetapi apa yang terjadi? Betul kata firman Tuhan, di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat sesuatu. Yesus pernah mengatakan itu di dalam Injil Yohanes 15 ayat 5 bagian C. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Contohnya Naomi, Elimelek dan kedua anaknya, dia gak bisa buat apa-apa di negeri yang dia pikir dia akan mendapat pertolongan, dia akan mendapat berkat. Justru di negeri itulah suami dan anak-anaknya diambil Tuhan. Sehingga
Naomi tanpa diberi keturunan. Mahlon dan Kilion mati sebelum mempunyai anak. Akhirnya Naomi sadar dan dia kembali ke Bethlehem. Dan di Bethlehem lah dia mendapat keturunan lewat menantunya kan. Menantunya Ruth ikut pulang ke Bethlehem, akhirnya menikah dengan Boaz dan melahirkan anak. Dan nanti anaknya ini justru ada silsilah Yesus di situ. Di dalam Tuhan, Bethlehem itu rumah roti, rumah berkat. Jangan sekali-kali berpikir sebentar tinggalkan Tuhan untuk cari aman, cari pertolongan kepada dunia. Saudara, lewat cerita Naomi tidak mendapatkan itu. Justru ketika dia kembali ingat ke Bethlehem, dia diberkati Tuhan. Jadi kawan yang dikasih Tuhan, sesulit apapun hidup kita, jangan pernah coba lari dari Tuhan. Cari pertolongan kepada dunia ini, kepada manusia dan kekuatannya. Tapi mari kita tetap datang kepada Tuhan. Ada sebuah lagu yang berkata, jangan kau tinggalkan Bethlehem kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus kalau kau mau dapat teduh. Rajin datang di kebaktian, Tuhan beri kirang. Upahmu besar di surga, kekal selamanya. Jadi kalau kita tidak tinggalkan Tuhan, upah kita besar, kekal selamanya. Hidup kita tenang, ada damai, ada pertolongan. Yang keempat, saudara, berlakulah setia. Kita semua tahu Yesus adalah teladan kita. Ada lagunya kan? Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah saja dia setia. Jadi kita murid-muridnya juga diberi buah roh, diantaranya adalah setia. Kalau saudara baca di dalam Galatia 5 ayat 22. Karena Tuhan kita Allah yang setia, mari kita juga mau menjadi murid yang setia, hamba yang setia, anak Tuhan yang setia, istri yang setia. Mari kita mau setia kepada firman-Nya, melakukan firman-Nya. Karena di dalam Ulangan 28 itu di sana dikatakan orang yang setia melakukan firman Allah akan mendapat berkat. Berkat apa? Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, ya. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah ternakmu, ladangmu. Bahkan di sana dikatakan engkau akan menjadi kepala bukan ekor, engkau akan terus naik tidak turun. Nah, itu kan berkat yang diharapkan oleh semua manusia. Selama kita masih di dunia, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh berkat, kesehatan. Itu akan diberikan bagi orang yang setia melakukan firman, setia kepada Tuhan Yesus. Kesetiaan itu teruji di mana? Saat apa? Saat kita dalam masalah, saat kita dalam kesukaran, kesulitan. Apakah kita masih berharap dan mengandalkan Tuhan? Masihkah kita beriman kepada Tuhan? Jadi saudaraku, kawan wanita yang dikasihi Tuhan, malam ini mari kita mau menjadi orang-orang yang setia, sehingga kita diberkati. Jadi kepala bukan ekor, naik dan tidak turun. Yang kelima, di dalam Mazmur 37 tadi ayat yang keempat, bergembiralah karena Tuhan. Rupanya saudara, Rasul Paulus berulang-ulang dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Lalu di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa Tuhan mau kita kaum wanita selalu bergembira? Marilah bergembira dengan kuasa-Nya. Kita bergembira karena kita punya kuasa Tuhan. Kita bergembira karena Tuhan. Saat kita bergembira karena Tuhan, kita bukan saja bisa mengatasi segala persoalan, tetapi di dalam Mazmur 37 ayat 4, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Artinya apa? Cita-cita kita. Semua kita kawan kita punya cita-cita, bukan? Cita-cita untuk anak-anak kita, cucu kita, masa depan keluarga kita. Semua kita pasti punya cita-cita.
Dan cita-cita itu biasanya dituangkan lewat doa. Diceritakan kepada Tuhan melalui doa. Nah, saudara, dan cita-cita itu akan Tuhan kabulkan. Tuhan akan luluskan doa-doa kita. Kalau kita mau menjadi orang yang setiap hari bergembira karena Tuhan. Jadi kita bersukacita bukan karena kita punya banyak uang, bukan karena kita menang lotre, bukan. Itu semu sementara. Tapi firman yang berkali-kali berkata di Filipi, di Tesalonika, bersukacitalah karena Tuhan. Dalam Nehemia 8, sukaan dari Tuhan itu kekuatan. Kalau kita bersukacita dalam Tuhan, kita kuat, kita mampu, kita cakap menghadapi segala perkara. Bukan itu saja, tetapi Tuhan akan mengabulkan doa kita. Yang terakhir, saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi kaum wanita yang dikasih dalam Tuhan hari malam ini, mari kita menjadi wanita yang selalu menyerahkan segala kehidupan, kekhawatiran, masalah, sukacita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, serahkan sama Tuhan. Dan percaya, mempercayakan kepada Tuhan. Entah itu masalah, entah itu penyakit, entah hidup kita ini, masa depan kita, ya, kesehatan kita, serahkan kepada Tuhan. Firman-Nya bilang apa? Maka Ia, Tuhan, akan bertindak. Tuhan yang akan turun tangan. Mari kita mau angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan yang akan turun tangan, menolong, memberkati kita semua. Jadi saudara, kebahagiaan sejati itu apa? Saat kita mau mempercayai Tuhan. Kebahagiaan sejati menurut Mazmur 37 ini adalah saat kita mau melakukan yang baik. Saat kita mau diam di negeri, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap tinggal dalam pokok anggur yang benar Yesus. Saat kita tetap setia kepada Tuhan, saat kita bersuka cita karena Tuhan, dan saat kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka kita akan menjadi wanita-wanita yang memiliki kebahagiaan, sukacita sejati. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kita akan sama-sama angkat pujian. Serahkanlah hidupmu padanya. Kita akan berdoa malam hari ini. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Ia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Ia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Ia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian
yakin dan percaya Engkau sudah menyediakan kebahagiaan, kegembiraan, sukacita abadi dalam hidup kami. Karena sesungguhnya kebahagiaan sejati adalah ketika kami mempercayai Tuhan, ketika kami setia kepada Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, ketika kami mau bergembira karena Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah kebahagiaan sejati itu menjadi bagian kami. Jadikan kami wanita-wanita yang selalu mengandalkan Tuhan. Dalam situasi apapun, kami tetap berharap sama Tuhan. Sehingga kami akan menjadi kepala bukan ekor. Kami akan naik terus dan tidak turun. Karena itu adalah janji-Mu. Terima kasih banyak. Berkati seluruh wanita yang sudah beribadah malam ini. Berkati keluarga kami semua. Berkati seluruh mata pencarian rumah tangga kami, kaum wanita. Sehingga kami semua boleh menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Kau berikan hidup rukun antara suami, istri, anak-anak. Dalam pekerjaan Tuhan juga bela. Ajar kami untuk terus melakukan berbuat baik tanpa bosan. Karena Engkau yang akan memberi upah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.